Selamat pagi anak-anak. Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Ibu. baik Ibu. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada Ibu, masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah. Semua, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat kelancaran pada proses pembelajaran pada hari ini. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian masih ingat materi pembelajaran yang Ibu berikan pada minggu lalu? Lupa Bu. Lupa ya. Lupa, Bu. Kita tidak membahas itu lagi ya, berarti kita akan membahas materi baru yang lebih menarik, yaitu tentang alat optik. Ada yang tahu contoh atau macam-macam dari alat optik? Kayak kacamata Ibu. Apa sih alat optik itu? Alat optik ini merupakan alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan cahaya, dan hukum pembiasan sifat cahaya. Dari contoh-contoh tadi, itu contoh lainnya ada loupe, kacamata ya, teropong, kamera, mikroskop, dan teleskop. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari dua saja alat optik, yaitu mata dan kacamata. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini yaitu untuk mengetahui macam-macam alat optik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat optik yaitu mata. Anak-anak coba perhatikan gambar mata yang Ibu tampilkan. Sudah dilihat kan? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ibu akan menjelaskan beberapa ya dari bagian mata ini. Yang pertama ada kornea. Kornea ini berfungsi sebagai meneruskan cahaya ke mata. Nah, yang kedua ada iris yang berfungsi memberikan warna pada mata. Jika anak-anak perhatikan, mata kita itu ada yang berwarna coklat, ada yang warna hitam, ada yang berwarna biru. Itu maka irisnya akan mengikuti dari warna mata itu. Selanjutnya ada pupil. Pupil ini berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada lensa mata yang berfungsi memfokuskan cahaya dan meneruskan agar tepat jatuh pada retina. Nah, retina ini dapat berfungsi sebagai tempat pembentukan bayangan. Yang terakhir yaitu saraf optik, yang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya dari retina menuju ke otak. Jadi, dari proses-proses ini kita dapat menafsirkan apa yang telah kita lihat oleh mata, yang selanjutnya dapat diproses oleh otak. Nah, dalam mata manusia ini kan memiliki suatu lensa, yakni lensa cembung, di mana lensanya ini memiliki jarak fokus yang dapat berubah-ubah atau dapat disebut dengan daya akomodasi. Nah, daya akomodasi di sini yaitu kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan sesuai dengan kebutuhannya. Dari daya akomodasi ini ada pembagian, yaitu yang pertama mata berakomodasi maksimum, yang artinya lensa mata pada mata berakomodasi maksimum ini menggunakan lensa mata cembung. Nah, ini dapat terjadi jika kita melihat dengan jarak yang dekat. Seperti contohnya membaca buku. Mengapa kita membaca buku itu cepat lelah? Karena ya begitu, dari jarak yang dekat. Selanjutnya, sedangkan kalau mata tidak berakomodasi, yaitu dapat diartikan dengan lensa mata yang memipih, yang biasanya terjadi jika kita melihat jarak yang jauh. Jika kita berada di tempat tanah yang lapang, kita akan merasakan rileks. Nah, begitu. Jadi, itulah mengapa kita dapat merasakan rileks karena lensanya memipih. Selanjutnya, kita akan membahas batas penglihatan mata. Batas penglihatan mata ada 3, yaitu titik dekat atau punctum proximum, yaitu titik paling dekat mata yang dapat dijangkau oleh mata.
Selanjutnya ada titik jauh, punctum remotum, yaitu titik paling jauh mata yang dapat dilihat oleh mata. Yang selanjutnya ada emetropi. Nah, di emetropi ini yaitu merupakan mata normal, dalam artian titik dekatnya itu bisa titiknya itu dari 25 cm sampai titik jauhnya itu tak hingga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan mata. Yang pertama ada miopi atau rabun jauh. Dalam artian ini yaitu ketidakmampuan mata dalam melihat jarak yang jauh. Penderita miopi ini memiliki ciri-ciri dapat melihat titik dekat kurang dari 25 cm dan titik jauh kurang dari tak hingga. Kacamata yang digunakan oleh penderita miopi ini yaitu kacamata dengan lensa cekung atau lensa negatif. Pengukuran untuk kekuatan lensanya dapat dengan dirumuskan oleh P sama dengan min 100 per PR. Nah, P ini merupakan kekuatan lensa yang dapat dengan satuan dioptri. PR ini merupakan titik jauh mata dengan satuan cm. Berikutnya ada hipermetropi atau rabun dekat, yang dapat diartikan dengan ketidakmampuan mata dalam melihat jarak yang dekat. Ciri-ciri dari hipermetropi ini yaitu titik dekat mata lebih dari 25 cm, titik jauhnya sama dengan tak hingga. Kacamata yang digunakan oleh penderita hipermetropi ini yaitu dengan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Kekuatan lensa yang dapat dihitung menggunakan persamaan P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. SN di sini yaitu titik dekat mata normal biasanya 25 cm dengan PP ini titik dekat mata yang satuannya cm. Selanjutnya ada presbiopi atau mata tua. Ini terjadi karena otot mata itu sudah lentur. Ciri-cirinya titik dekatnya lebih dari 25 cm, titik jauhnya kurang dari tak hingga. Kacamata yang digunakan yaitu kacamata rangkap atau kacamata bifokal, atau bisa juga dapat disebut dengan kacamata lensa cembung ditambah dengan kacamata lensa cekung. Nah, selanjutnya terakhir ini ada astigmatisme yang tidak bisa membedakan garis tegak maupun garis datar. Dari astigmatisme ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata dengan lensa silinder. Nah, selanjutnya ada kacamata. Nah, apa sih kacamata itu? Kacamata itu merupakan salah satu alat optik yang dapat digunakan untuk mengatasi kelainan pada mata, di mana kacamata ini terdiri dari lensa cembung atau lensa cekung, atau bisa juga gabungan dari lensa cembung dan lensa cekung, dan juga kerangka dari lensa tersebut. Fungsi dari kacamata ini yaitu mengatur bayangan benda yang tidak dapat dilihat jelas oleh mata. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut: 1 per S ditambah 1 per X aksen sama dengan 1 per F. S di sini merupakan jarak benda ke lensa dengan satuan meter. S aksen merupakan jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter. Dan juga F ini merupakan jarak fokus lensa dengan satuan meter. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama agar kita dapat lebih memahami lagi materi tentang alat optik pada mata dan kacamata. Yang pertama, titik jauh mata seorang anak 40 cm, maka berapa besar kekuatan lensa mata yang diperlukan agar ia dapat melihat seperti mata normal menggunakan kacamata. Di sini apakah ada yang bisa menghitung dari soal yang Ibu berikan? Coba dihitung dulu ya. Diketahui titik jauhnya itu 40 cm, jadi ditanya kekuatan lensanya. Ibu kasih bocoran untuk rumusnya, itu P sama dengan min 100 per PR. PR-nya kan sudah diketahui 40. Jadi, berapa kekuatan lensa yang dapat digunakan anak tersebut? Minus 4.000. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama ya.
P sama dengan min 100 per PR. Nah, PR di sini kan 40 cm. Dapat diperoleh dari min 100 per 40, ini min 2,5 dioptri. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Pada saat membaca, jarak terdekat yang dapat dilihat seorang kakek menderita rabun dekat adalah 40 cm. Kekuatan lensa kacamata yang diperlukan adalah diketahui di sini titik dekat yaitu 40 cm, ditanya P-nya, kekuatan lensanya. Jadi langsung dibahas saja ya. P sama dengan 100 per SN dikurangi 100 per PP. Nah, rumusan ini itu SN itu merupakan jarak mata normal, yaitu 25 cm ya. Jadi dapat dirubah 100 per 25 dikurangi 104 per 40 dikurangi 2,5 dioptri diperoleh hasil akhir 1,5 dioptri. Sudah paham kan? Ibu paham. Nah, mungkin atau apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Silakan untuk bertanya. Izin bertanya, Ibu. Oke, silakan Juraida. Dari penjelasan Ibu, saya pernah mengalami itu, Bu. Mencoba kacamata teman saya. Nah, Iya. pada saya pakai itu, saya tiba-tiba pusing, Bu. Pusing. Ya, Itu kacamata Iya, apa? Kacamata ya? iya kacamatanya Ibu. Saya coba, kalau pada saya itu kok rasanya pusing gitu. Pusing. Oh ya. Ibu jawab ya. Nah, kenapa Juraida kalau mencoba kacamata itu pusing? Yang pertama, kekuatan lensa kita, mata kita dengan kekuatan lensa pada kacamata itu tidak sama. Contohnya, Ibu menggunakan kacamata dengan kekuatan lensanya itu 1,5 dioptri. Nah, sedangkan kekuatan lensa mata Ibu itu 1 dioptri. Itulah mengapa tidak cocok. Jadi mata itu butuh waktu untuk menghubungkan antara mata dengan lensa mata kekuatannya dengan kekuatan lensa pada kacamata. Mungkin sekian dulu ya pertemuan pada pembelajaran kali ini. Ibu ada tugas yang bisa kalian kerjakan sebagai nilai tugas. Coba kalian buka buku paket halaman 120 di bagian latihan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya soal 5 tersebut dikerjakan dalam di buku tugas kalian yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini, poin materi apa yang dapat anak-anak ingat pada materi alat optik ini? Itu, Bu, alat optik itu memanfaatkan sifat cahaya. Jadi, pada pembahasan alat optik ini, itu alat optik ini umumnya secara umum sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebagian orang itu masih belum paham apa sih kegunaan dari sini, apa sih penghitungan atau apa-apa. Jadi, masih belum terkenal gitu aja ya untuk perhitungannya. Dan contoh-contoh dari alat optik ini tadi ada kacamata, ada mata, ada lup, mikroskop, teleskop, dan kamera. Mungkin sekian dulu ya anak-anak. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, Ibu mohon maaf. Anak-anak, masa pandemi ini kan belum berakhir, jadi jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan. Tetap patuhi prokes dan tetap semangat.